Wali Kota Ambon Richard Leuhenapesi saudara resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail pada tahun 2020 di Kota Ambon. Ketua KPK RI Firly Bahuri mengatakan Leuhenapesi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 orang lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan Leuhenapesi sebagai tersangka secara langsung melalui konferensi pers di kanal YouTube KPK RI pada Jumat malam. Selain Wali Kota Ambon, 2 tersangka lain adalah AEH, staf tata usaha pada Pemkot Ambon yang juga orang kepercayaan Leuhenapesi. Dan juga tersangka ketiga adalah R, swasta karyawan AM. Leuhenapesi dan juga Henanusa akan ditahan selama 20 hari hingga 1 Juni 2022. Informasi lebih lengkapnya Saudara Tanita Patiasina, wartawan Tribun Ambon sudah tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Tanita, silakan. Baik, rekan Mila dan Tribuners, pada Jumat 13 Mei 2022 kemarin, KPK RI telah menetapkan 3 orang tersangka atas kasus suap terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Ambon dan penerimaan gratifikasi. Ketiganya yaitu Wali Kota Ambon Richard Leuhenapesi, kemudian staf tata usaha pemerintah Kota Ambon Andrew Erin Hanusa, dan juga karyawan retail tersebut bernama Amri. Dan Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers mengatakan bahwa konstruksi perkara ini diduga telah terjadi pada tahun 2020, di mana memang Wali Kota Ambon memiliki kewenangan terkait pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dan tersangka Amrin itu berkomunikasi aktif dengan Richard Leuhenapesi untuk proses perizinan agar bisa disetujui dan diterbitkan. Kemudian dari hasil komunikasi itu, Richard Leuhenapesi kemudian memerintahkan Kadis PUPR Kota Ambon untuk memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, diantaranya surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Dan setiap dokumen yang disetujui dan diterbitkan pemerintah Kota Ambon, Richard Leuhenapesi meminta uang dengan nominal minimal 25 juta yang ditransferkan ke rekening Andrew Erin Hanusa yang diduga merupakan orang kepercayaan Richard Leuhenapesi. Selain nominal 25 juta itu, diduga juga Amrin mentransfer lagi uang senilai 500 juta rupiah kepada Richard Leuhenapesi melalui rekening Andrew Hanusa. Dan selain itu juga KPK menduga Richard Leuhenapesi menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi, dan untuk hal ini memang masih didalami lebih lanjut oleh KPK. Dan kemarin sebelum konferensi pers dan penahanan Richard Leuhenapesi, KPK ternyata telah melakukan upaya penjemputan paksa kepada Richard Leuhenapesi di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Dan diinformasikan bahwa sebelumnya memang Richard Leuhenapesi telah melalui kuasa hukumnya meminta izin untuk menunda pemeriksaan karena dengan alasan sakit, yaitu operasi kaki. Dan ternyata dari hasil pemantauan dari KPK dan juga izin dari tim dokter Richard Leuhenapesi, tim dokter akhirnya mengizinkan KPK untuk membawa Richard Leuhenapesi diperiksa. Kemudian setelah konferensi pers, kemudian KPK langsung menahan Richard Leuhenapesi dan Andrew Erin Hanusa selama 20 hari, terhitung dari kemarin 13 Mei 2022 hingga 1 Juni 2022 mendatang. Sementara untuk tersangka Amri masih belum ditahan dan dihimbau oleh KPK untuk kooperatif datang pemeriksaan. Untuk tersangka Richard Leuhenapesi, Wali Kota Ambon, dan Andrew Erin Hanusa disangkakan pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99. Sementara untuk tersangka Amrin itu disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Dan sebelumnya beberapa kali pemantauan kami di rumah dinas Wali Kota Ambon di sini memang tampak sepi, dan hasil wawancara kami juga sebelumnya diketahui bahwa memang Richard Lewin sudah tidak berada di Kota Ambon sejak beberapa hari yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mila dan Tribuners. Ya, terima kasih Tanita Patiasina, wartawan Tribun Ambon melaporkan. Untuk mengetahui informasi sedetailnya, saudara telah terhimpun wawancara dengan Ketua KPK RI Firly Bahuri. Berikut liputannya untuk Anda. KPK sedang melakukan kegiatan penelitian dugaan korupsi, suap dan gratifikasi di Ambon. Ya. Dan hari ini kami memanggil 2 orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, gitu ya. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi kehadiran dari terkait tersangka. Namun demikian kami menilai bahwa salah satu tersangka tersebut tidak kooperatif, sehingga tim penyidik KPK masih dalam proses memaksa ya utamanya 1 orang. Dan nanti saya kira teman-teman bisa kehadiran dari yang bersangkutan dalam proses pembawaan dari gedung merah KPK. Ada orang yang memiliki kewenangan memberikan izin. Yang lain ada pihak yang membutuhkan izin. Nah, kewenangan ini bisa jadi penyalahgunaan kewenangan. Dan itu pasti terkait dengan kekuasaannya. Tidak bisa kita menyalahgunakan kewenangan tanpa ada kekuasaan. Karena teorinya disebut adalah power tends corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, izin yang tadi dimaksud itu memang murni kewenangannya wali kota. Jadi tidak bisa yang lain. Kenapa itu terjadi? Karena setiap memberikan izin, pihak yang mengurus izin bisa saja memberikan sesuatu, yang memberikan izin menerima sesuatu. Karenanya di dalam konsep tindak pidana suap selalu ada yang memberi dan ada yang menerima. Barang siapa memberi hadiah atau janji agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Bisa juga dia memberi, bisa juga menerima, agar menggerakkan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam konteks perkara ini, memberikan izin atau tidak memberikan izin. Kebetulan melakukan sesuatu adalah memberikan izin dan mendapat hadiah ataupun janji. Tadi yang saya sampaikan, setiap izin itu ada nilai rupiah yang kurang lebih sekitar 25 juta tadi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.